Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini di pertemuan matematika wajib. Hari ini kita akan membahas tentang program linear. Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, semangat terus belajarnya dan selalu siap untuk memulai belajar setiap harinya. Sekarang kita akan mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kita terlebih dahulu mengetahui kompetensi dasar materi program linear. Kompetensi dasar materi program linear adalah yang pertama menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Kita dapat berdiskusi di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang melibatkan pengoptimalan, seperti meminimumkan ongkos atau memaksimalkan laba. Bersama teman sebangku, carilah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan pengoptimalan, kemudian selesaikan dengan menggunakan program linear, dan kalian bisa mengamati hasil tersebut seperti apa ya. Di sini ada pengaplikasiannya untuk program linear itu seperti apa. Nah, di sini kita refleksikan dulu dengan kita di sini. Kita harus bersyukur karena Allah SWT begitu sempurna menciptakan otak manusia sehingga mampu memikirkan konsep-konsep untuk memecahkan masalah sehari-hari, dari yang mudah sampai yang rumit sekalipun. Kita mulai. Program linear adalah yang pertama. Di sini kita membahas tentang model matematika, yaitu model matematika adalah pembentukan sistem pertidaksamaan linear ke dalam persamaan linear, dan kita dapat menamakannya pemodelan matematika. Di dalam pemodelan matematika ini, untuk masalah program linear terdapat dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan atau fungsi objektif dan fungsi kendala atau fungsi batasan. Kita di sini dapat berlatihnya dengan pemecahan masalah dengan menggunakan model matematika. Di sini ada suatu soal cerita, yaitu sebuah pabrik roti memproduksi dua jenis roti, itu roti isi coklat dan roti isi keju. Pembuatan satu buah roti isi coklat memerlukan 6 gram terigu dan 5 gram mentega, sedangkan yang roti isi keju memerlukan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Keuntungan roti isi coklat adalah 550 per buah, roti isi keju 400 per buah. Bahan yang tersedia adalah 2400 gram terigu dan 2500 gram mentega. Buatlah model matematikanya, di mana roti isi coklat itu adalah X dan roti isi keju itu adalah Y. Penyelesaiannya, kita pertama-tama di sini mengidentifikasi, yaitu barang diproduksi ada dua jenis,
yaitu roti isi coklat dan roti isi keju. Kita mulai dengan pemisalan. Tadi telah disebutkan bahwa roti isi coklat itu adalah X dan roti isi keju itu adalah Y. Tidak mungkin membuat minus 2 kan? Berarti di sini dia X dan Y-nya adalah lebih dari sama dengan 0. Karena kalau misalnya dia kurang dari 0 itu gak bermakna. Sehingga dua-duanya X dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0 atau bersifat positif. Yang kedua, roti bahan-bahan dari setiap jenis roti itu kita identifikasi. Yang pertama kan roti isi coklat itu memerlukan 2 gram terigu dan 5 gram mentega. Berarti roti isi coklat itu memerlukan 6x terigu dan 5x mentega. Kenapa X? Karena dia roti isi coklat. Dan yang roti isi keju memerlukan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Modelnya berarti 4Y dan 5Y. Setelah itu kita gabungkan yang roti isi coklat dan roti isi keju dengan bahan terigu kita jadikan satu, dan yang bahan mentega kita jadikan satu juga, sehingga diperoleh 6x ditambah 4y kurang dari sama dengan 1400. Kenapa kurang dari sama dengan 1400? Karena penggunaan terigu itu kita batasi sampai dengan 2400 gram, tidak lebih. Sehingga 2400 gram itu termasuk ke dalam perhitungan. Makanya tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kalau dia tidak termasuk dalam perhitungan, tandanya hanya kurang dari. Kalau dia termasuk, kita menambahkan tandanya dengan sama dengan. Kalau misalnya dia lebih dari, berarti lebih dari sama dengan. Kalau dia kurang dari, berarti kurang dari sama dengan. Begitu juga dengan mentega. Sehingga 5x tambah 5y itu tidak kurang dari sama dengan 2500. Dan yang ketiga, kita dapat fungsi kendalanya atau fungsi batasannya. Batasan kalian tahu kan? Batasan itu dia ada batasnya. Kita di jalan raya tidak boleh mengambil hak pengguna jalan. Berarti kita mempunyai batas tersendiri kan menggunakan jalan tersebut, yaitu batas daerah untuk pengendara, baik pengendara motor, mobil, atau bersepeda. Sehingga di sini fungsi kendalanya dari langkah 1 dan 2 itu kita dapatkan 6x plus 4y kurang dari 2400, 5x dan 5y plus 5y kurang dari 2500, dan kita dapatkan tadi yang pertama, x dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Dia tidak mungkin kurang dari sama dengan 0, karena kalau kurang dari sama dengan 0 itu nilainya itu tidak bermakna. Selanjutnya, di sini tuh kita punya fungsi tujuannya yang kita dapat gunakan untuk mengoptimumkan, bisa kita cari minimalnya atau maksimalnya dari soal cerita tadi. Nah, di sini fungsi tujuan yang berkaitan dengan soal cerita tadi adalah satu roti isi coklat itu untungnya 550, sedangkan yang roti isi keju adalah 400. Sehingga masing-masing roti isi itu mempunyai model matematikanya adalah
550X untuk roti isi coklat dan 400Y untuk roti isi keju. Sehingga fungsi tujuannya adalah kita menjumlahkan untungnya dikalikan dengan berapa banyak roti isi coklat dan roti isi keju yang diproduksi. Sehingga fungsi tujuannya adalah 550X ditambah 400Y. Fungsi tujuan inilah yang biasanya dimaksimumkan atau diminimumkan. Secara ringkas, model matematikanya dapat kalian lihat pada tabel yang telah saya sediakan. Sehingga di sini bahannya itu kita identifikasi. Yang pertama terigu, mentega. Terus banyaknya ini kita misalkan sama jenisnya. Yang isi coklat itu berarti X, yang isi keju itu berarti Y. Nah, keuntungannya itu kita buat untuk fungsi tujuannya. Terus persediaan dari terigunya itu 1400, menteganya itu 1500. Pertidaksamaannya berarti kita jadikan satu antara isi coklat dan isi keju yang menggunakan terigunya berapa gram, menteganya juga. Habis itu keuntungannya itu adalah Rp550 per roti. Sehingga pertidaksamaannya didapat 125X ditambah 100Y. Kenapa 125X ditambah 100Y? Karena sepertinya di sini gabungan dari roti isi coklat dan roti isi kejunya itu. Yang kedua, menyelesaikan masalah program linear. Suatu program linear dalam dua variabel X dan Y kita dapat menyelesaikan masalah program linear dengan suatu program linear dalam dua variabel X dan Y memiliki satu fungsi tujuan yang dioptimumkan, maksimum atau minimum. Fungsi tujuan biasanya dinotasikan dengan notasi Z. Berarti di sini adalah Z sama dengan AX plus BY. Dengan A, B adalah himpunan dari R dan keduanya tidak 0. Kan nggak ada produksi 0 kan? Adanya kan produksi lebih dari 1. Tuh. Atau lebih dari 0. Secara umum, setiap masalah program linear memiliki dua komponen, yaitu yang pertama sekumpulan pertidaksamaan linear yang harus dipenuhi secara bersama. Yang kedua, satu fungsi tujuan yang harus dioptimalkan, minimum atau maksimum. Di sini ada metode untuk menyelesaikan masalah fungsi tujuan itu, yaitu dengan metode garis lidik untuk menentukan titik optimum. Yang pertama, untuk masalah memaksimumkan fungsi tujuan, geser garis lidik primitif AX plus BY sama dengan 0 secara sejajar sampai memotong titik paling jauh dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Titik paling jauh biasanya adalah titik pojok yang paling atas atau paling kanan dari daerah yang memenuhi SPTL. Tahu SPTL? SPTL itu adalah sistem pertidaksamaan linear. Yang kedua, untuk masalah meminimumkan fungsi tujuan, di sini kita geser garis lidiknya primitif AX plus BY sama dengan 0 secara sejajar sampai memotong titik paling dekat
Berbeda dari yang memaksimumkan, dia titik paling jauh, yang ini titik paling dekat. Dan titik paling dekat dari daerah yang memenuhi sistem pertidasamaan linear. Titik paling dekat biasanya adalah titik pojok yang paling bawah ke paling kiri dari daerah yang memenuhi SPTL. Ini gambar garis lidiknya. Ini yang paling bawah berarti meminimumkan, berarti daerahnya di sini ini untuk memaksimumkan. Yang C itu untuk memaksimumkan, yang garis biru di bawah itu untuk meminimumkan. Yang kedua, selain dengan titik selidik, ini dengan titik pojok. Pertama adalah, jika suatu masalah program linear memiliki penyelesaian, maka daerah penyelesaiannya akan berada pada titik-titik pojok dari titik-titik yang mungkin. Titik-titik yang mungkin adalah titik-titik yang berada dalam daerah yang memenuhi SPTL. Daerah ini biasanya kita beri warna atau kita arsir. Nah, yang kedua, jika suatu masalah program linear memiliki banyak penyelesaian, maka paling sedikit suatu penyelesaian akan berada di suatu titik pojok dari grafik titik-titik yang mungkin. Dalam setiap kasus 1 dan kasus 2, nilai fungsi tujuan selalu hanya ada satu. Berarti setiap soal cerita itu selalu mempunyai satu fungsi tujuan. Langkah-langkah untuk memecahkan masalah program linear dengan metode grafik adalah: yang pertama, menentukan fungsi tujuan dan menyatakannya ke dalam model matematika berupa satu persamaan dengan bentuk umum. Fungsi tujuan adalah Z sama dengan AX plus BY, dengan A, B adalah himpunan R, serta A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Yang kedua, mengidentifikasi kendala atau batasan serta menyatakannya ke dalam model matematika berupa sekumpulan persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, menggambar semua garis pada fungsi kendala dalam satu koordinat kartesius. Yang keempat, menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi semua persamaan linear dalam langkah 2. Yang kelima, menentukan koordinat X dan Y dari semua titik pojok dari daerah yang diwarnai. Yang keenam, mensubstitusi X dan Y dari setiap titik pojok. Kita dari beberapa persamaan tadi didapatkan titik-titik X dan Y-nya kan. Nah, ini kita substitusi X dan Y yang telah kita dapatkan dari persamaan-persamaan tadi ke dalam fungsi tujuannya, sehingga kita tahu maksimum dan minimumnya itu berapa. Gitu. Di sini kan ada Z sama dengan X plus BY. X dan Y-nya kan kita dapat dari titik-titik X dan Y dari persamaan-persamaan tadi kan. Nah, A dan B-nya ini biasanya sudah ditentukan dari fungsi tujuannya tadi. Sehingga langkah terakhir ini kita tinggal mensubstitusi, dan kalau sudah dapat hasilnya tinggal kita selidik soal yang kita pecahkan tadi mintanya apa, mintanya minimum atau maksimum. Kalau mintanya maksimum berarti kita memilih nilai yang paling tinggi, kalau minimum kita memilih nilai yang paling rendah. Ini contoh soalnya. Di sini kita mendapatkan titik pojoknya dari persamaan-persamaan yang kita hitung awal-awal tadi. Di sini ada 0,20, 0,15, 15,0 dan 10,10. Fungsi tujuannya di sini adalah 3x plus 5y. Nah, 0,20 dan teman-temannya di sini coba dimasukkan ke dalam 3x plus 5y.
hasilnya berapa? Didapatkan ada yang 100, 75, 45, dan 80. Di sini yang diminta adalah nilai minimumnya. Berarti kita mencari nilai terendahnya, yaitu 45. Kesimpulannya di sini, program linear itu memecahkan masalah dari sistem persamaan linear dengan beberapa kendala. Biasanya itu batasan untuk X dan Y-nya itu masing-masing 1 ya. X dan Y itu lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan berapa. Terus yang X dan Y tadi berarti sudah 2 persamaannya. Nah, terus yang untuk fungsi dari soal cerita itu biasanya ada 2 juga, sehingga kita mendapatkan 4 persamaannya. Sistem pertidaksamaan linear dengan beberapa kendala tadi dibentuk dari pertidaksamaan linear. Cara menyelesaikannya ada 3. Yang pertama, metode garis selidik. Yang kedua, metode titik sudut. Yang ketiga, metode titik lainnya. Agar dari 3 cara tersebut kita mendapatkan hasil optimal untuk fungsi tujuannya, maksimum atau minimum. Referensinya saya dapat dari internet, dan ini beberapa referensinya. Nah, di sini materi program linear di sini kita dapat menghubungkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita dapat menghubungkannya ke dalam kepada suatu aspek. Aspeknya itu yang pertama kepada 2 aspek. Yang pertama di dunia, yang kedua akhiratnya. Untuk yang di dunia ini, program linear ini kita gunakan untuk pengoptimalan produksi pada suatu industri, di mana terdapat ratusan atau ribuan variabel. Tidak hanya untuk industri, kita juga bisa menggunakannya pada usaha kecil menengah ke atas dan menengah ke bawah. Tergantung kalau misalnya dia sudah ada beberapa jenis atau beberapa variabel, itu sudah bisa menggunakan program linear. Nah, yang untuk akhiratnya, program linear ini mengisyaratkan kita untuk program linear ini termasuk ke dalam subbab dari operasi aljabar. Aljabar itu kan ada variabelnya, ada koefisiennya, ada konstantanya kan. Nah, untuk program linear ini adalah subbab dari operasi aljabar tersebut, yang dimana aljabar itu adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk membuat perhitungan kalender hijriah. Ilmu-ilmu yang lain adalah kompetensi operasi aljabar, trigonometri, sistem koordinat bola bumi, dasar dari Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Termasuk juga program linear ada di dalamnya. Nah, karena di sini untuk pembuatan kalender hijriah di sini kan banyak banget fungsinya untuk kita. Salah satunya kalender hijriah ini menggunakan ilmu falak. Ilmu falak digunakan untuk menentukan perhitungan kalender tersebut. Nah, ilmu falak di sini di dalamnya ada program linear atau program aljabar lainnya. Kalender hijriah di sini kita gunakan untuk mengetahui waktu-waktu
tanggal, bulan, dan tahun kan? Nah, dari tanggal, bulan, dan tahun tersebut, kita dapat mengetahui ibadah-ibadah, waktu-waktu ibadah-ibadah kita, terutama biasanya terdapat ibadah-ibadah sunnah pada waktu tertentu, seperti puasa sunnah atau puasa wajib di bulan Ramadan. Kita kan perlu mengetahui Ramadan itu kapan, bulan apa, tanggal berapa gitu kan, Syawalnya itu kapan. Itu juga dengan tahun baru Hijriahnya, dan tahun baru Hijriahnya itu kapan. Nah, dari hari-hari besar Islam tersebut, kita menentukannya dari kalender Hijriah. Kenapa kita harus mempelajari ilmu matematika, terutama ilmu falak, terutama ilmu aljabar dan program linear ini? Salah satunya untuk belajar ilmu falak, ilmu untuk perhitungan pembuatan kalender Hijriah, bisa juga untuk perhitungan kalender Hijriah, perhitungan kita bisa melihat hilal untuk puasa dan Syawal, dan lain sebagainya. Sini juga dari hari besar yang ditentukan oleh kalender Hijriah tersebut, kita dapat mengetahui sejarah Islam yang begitu banyak dan begitu menyiratkan banyak hikmah untuk di masa kita sekarang ini. Demikian materi yang saya sampaikan saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.